Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang penerapan vektor ruang dimensi 2 dan 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama, Muhammad Andi Irawan, NPM 1906039. Kedua, Ana Amalia 1906099. Kemudian Muhammad Dimas Maulana 1906105. Yang keempat, Alvin Danun 1906112. Dan yang kelima, Teddy Hidayat 1906118. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Alvin Danun. Definisi vektor. Sebelum membahas vektor, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu tentang entitas fisik yang hanya mempunyai nilai besar, contoh kecepatan angin 40 km per jam dan gaya gravitasi dengan ruas garis atau anak panah pada ruang berdimensi, di mana arah anak panah menyatakan arah vektor. Notasi vektor dapat dinyatakan dengan huruf kecil yang ditebalkan. Contohnya A, K, V, W, dan X. Gambar di atas menyatakan vektor A atau vektor AB dengan titik awal A dan titik akhir B dengan keterangan panjang anak panah sama dengan besar vektor ekor anak panah sama dengan titik awal atau ini menggambarkan vektor dengan besar yang sama dan arah yang sama dan sering disebut vektor secara geometris. Maksud dengan vektor secara geometris itu seperti pada slide 8 dan 9. Itu adalah salah satu contoh matriks. Untuk sekarang kita akan membahas vektor dengan panjang 0 sama dengan vektor 0 atau zero vektor. Bila V dan W sebarang, jumlah V ditambah W, maka ditempatkan titik akhir vektor V dengan titik awal vektor W, seperti gambar di bawah. Vektor dapat disederhanakan dengan sistem koordinat siku-siku untuk bidang 2 dimensi. Di sini ada gambar vektor sistem koordinat. C. Vektor-vektor ekuivalen V dan W yaitu V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2. Jika dan hanya jika V1 sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2, maka V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2. V ditambah W sama dengan V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Contoh, V sama dengan hasil kali skalar dengan vektor. Jika terdapat sembarang bilang real K tak 0 dan vektor U tak 0, maka hasil kali K dan U didefinisikan sebagai K kali panjang U yang arahnya sama dengan U. Jika Terima kasih kepada Saudara Alvin yang sudah menjelaskan materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai vektor dalam sistem koordinat. Yang pertama, yaitu vektor dalam sistem koordinat berdimensi 2. Misal terdapat vektor U dalam sistem koordinat bidang atau R kuadrat jika titik awal vektor tersebut diletakkan sedemikian rupa sehingga berimpit dengan titik asal sistem koordinat dan titik akhirnya berada pada koordinat U1 dan U2. Maka koordinat U1 dan U2 disebut sebagai komponen vektor U dan ditulis U sama dengan U1, U2. Dan U disebut sebagai vektor posisi. Jika U sama dengan U1, U2 dan U3 dan V sama dengan V1, V2 dan V3 adalah dua buah vektor pada ruang berdimensi 3, maka argumen yang berlaku pada vektor bidang juga berlaku untuk vektor pada ruang berdimensi 3. Hal ini berarti U dan V diikatkan ekuivalen jika dan hanya jika U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2 dan U3 sama dengan V3. U tambah V sama dengan U1 tambah V1, U2 ditambah V2, U3
ditambah V3. Jika K adalah sebuah saklar, maka K dikali U sama dengan K dikali U1, K dikali U2, dan K dikali U3. Contoh, jika U sama dengan 2, 2, 5, V sama dengan 3, min 2, min 1, dan K sama dengan 2, tentukan U tambah V, V kurangi U, dan K dikali V. Penyelesaiannya yaitu untuk U ditambah V sama dengan 2 ditambah 3, 2 ditambah min 2, 5 dikurangi 5 ditambah min 4, hasilnya yaitu 5, 0, 1. Untuk V dikurangi U yaitu 3 dikurangi 2, min 2 dikurangi 2, min 1 dikurangi 5, dan hasilnya yaitu 1, min 4, dan min 6. Untuk K dikali V, 2 dikali 3 dikali min 2 dan dikali min 1, maka hasilnya yaitu 6, min 4, dan min 2. Adapun sifat kedua sistem koordinat adalah 1. Sistem tangan kanan, spiral diputar ke sumbu Z+, maka bergerak naik. Yang kedua yaitu sistem tangan kiri, spiral diputar ke sumbu X+, maka bergerak turun. Perhitungan untuk vektor ruang. Contoh, diketahui V sama dengan 1, min 3, dan 2. Dan W sama dengan 4, 2, dan 1. Untuk solusi V ditambah W sama dengan 5, min 1, 3. 2V sama dengan 2, min 6, dan 4. Untuk min W sama dengan min 4, min 2, dan min 1. Diketahui titik awal P1, X1, Y1, Z1, dan titik akhir yaitu P2, X2, Y2, dan Z2. Maka P1, P2 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Latihan. A. Diketahui vektor posisi di titik A sama dengan min 4 dan min 2. B sama dengan 7 dan 5. C sama dengan min 4, 3, dan 1. Dan D 1, min 3, 2. Tentukan 1. A ditambah B, 2. C ditambah D, 3. D ditambah C, 4. A dikurangi B, 5. B dikurangi A, 6. C dikurangi D, 7. D dikurangi C. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. 1. A ditambah B. Pertama kita masukkan dulu nilai A yaitu min 4 dan min 2, kemudian dijumlahkan dengan nilai B yaitu 7 dan 5, kemudian dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 3 dan juga 7. Untuk nomor 2 yaitu C ditambah D. Kita masukkan nilai C yaitu min 4, 3, dan 1. Kemudian masukkan nilai D yaitu 1, min 3, 2. Kemudian dijumlahkan, hasilnya yaitu min 3, 0, dan min 3. Kemudian nomor 3 yaitu D ditambah C, sama seperti nomor 2, dimasukkan terlebih dahulu nilai D dan juga nilai C, kemudian dijumlahkan dan hasilnya min 3, 0, dan min 3. Untuk nomor 4 yaitu A dikurangi B, masukkan terlebih dahulu nilai A-nya yaitu min 4 dan 2, dikurangi nilai B yaitu 7 dan 5, kemudian dikurangi dan hasilnya yaitu min 11 dan 3. Untuk nomor 5 dengan soal B dikurangi A, penyelesaiannya sama seperti nomor 4. Kemudian nomor 6
untuk soal C dikurangi D dengan nilai C yaitu min 4, 3, dan 1, kemudian dikurangi 1, min 3, 2, maka hasil yang didapat yaitu min 5, 6, dan min 1. Untuk nomor 7, D dikurangi C, sama seperti nomor 6, hasil penyelesaiannya yaitu 5, min 6, dan 1. Kemudian soal B, diketahui vektor atau perkalian titik atau saklar U sama dengan 3, 11, dan 5, V sama dengan 13, 4, min 4, dan min 8, dan K sama dengan min 3. Hitunglah K dikali U, K dikali V, U dikali V dikali K. Untuk menjawab pertanyaan ini sebagai berikut. Untuk K dikali U, kita masukkan terlebih dahulu nilai K-nya yaitu min 3, kemudian masukkan angka atau nilai U-nya yaitu 3, 11, dan 5. Kemudian kalikan hasil dari perkalian tersebut yaitu min 9, min 33, dan min 15. Untuk nomor 2 yaitu K dikali V, min 3, masukkan itu nilai K, kemudian masukkan nilai V-nya yaitu 13, min 4, dan min 8. Kalikan hasil yang didapat yaitu min 39, 12, dan 24. Untuk nomor 3 yaitu K dikali U dikali V, yaitu masukkan nilai K-nya yaitu min 3, masukkan nilai U-nya yaitu 3, 11, dan 5, kemudian masukkan nilai V-nya yaitu 13, min 4, dan min 8. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu nilai U dan juga nilai V. Setelah itu baru dikalikan dengan min 3. Hasil yang didapat yaitu min 117, min 132, dan 120. Misal, terdapat vektor U sama dengan U1 dan U2 dan vektor V sama dengan V1 dan V2. Jumlah vektor U dan V adalah jumlah dari masing-masing komponen vektor U dan V. U tambah V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Contoh penjumlahan vektor pada sistem koordinat berdimensi 2 ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berikutnya yaitu vektor dalam sistem koordinat berdimensi 3. Sistem koordinat berdimensi 3 adalah sistem koordinat yang terdiri dari 3 sumbu koordinat yang saling tegak lurus dan berpotongan pada titik asal. Sumbu yang mengarah ke diri pembaca, arah kanan, dan ke atas masing-masing adalah sumbu X, Y, dan Z positif. Sedangkan sumbu yang mengarah ke arah yang berlawanan adalah sumbu negatif. Gambar A di bawah, sistem koordinat ini dikenal sebagai sistem koordinat tangan kanan. Sedangkan sistem koordinat pada gambar B di bawah dikenal dengan sistem koordinat tangan kiri. Selanjutnya, sistem koordinat yang akan digunakan adalah sistem koordinat tangan kanan. Misal, terdapat vektor U dalam sistem koordinat bidang atau R⁻3. Jika titik awal vektor diletakkan sedemikian rupa sehingga berimpit dengan titik asal sistem koordinat dan titik akhirnya berada pada koordinat U1, U2, dan U3, maka koordinat U1, U2, dan U3 disebut sebagai komponen vektor U dan ditulis U sama dengan U1, U2, dan U3. Gambar di bawah merupakan sebuah vektor U dalam sistem koordinat 3 dimensi. Terima kasih kepada Ana Amalia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang norma vektor dan aritmatika vektor. Norma vektor, panjang sebuah vektor sering dinamakan dengan norma vektor. Misalkan ada vektor V,
maka norma vektor V dinyatakan dengan nilai mutlak V jika V merupakan vektor di ruang 2 dengan komponen V sama dengan V1, V2. Maka norma vektor V yaitu nilai mutlak V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V kuadrat. Untuk vektor ruang 3, maka norma vektor U adalah nilai mutlak X sama dengan akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Rumus tersebut didapat dari teorema Pythagoras, seperti pada gambar di bawah ini. Jarak di antara dua vektor, jika P1 dikali U1 Y1 dan P2 dikali U1 Y2 adalah dua titik di dalam ruang 2, maka jarak antara kedua titik tersebut adalah norma vektor P1 P2 sama dengan U2 dikurang U1 Y2 dikurang Y1. Maka D sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Jika P1 dikali U1 Y1 Z1 dan P2 dikali U1 Y2 dan Z2 adalah dua titik di dalam ruang 3, maka jarak antara kedua titik tersebut adalah norma vektor V1 P2 sama dengan U2 dikurang U1 Y2 dikurang Y1 dan Z2 dikurang Z1. Maka D sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Kesimpulan norma vektor seperti gambar di bawah. Latihan. Untuk nomor A diketahui V sama dengan 3, negatif 6, dan 0. Dan W sama dengan negatif 1, 4, dan 5, dan K sama dengan 2. Hitunglah 1 KV, 2 nilai mutlak W, 3 nilai mutlak KX, dan 4 D dikali V kali W. Untuk poin B diketahui V sama dengan 6,7 dan W sama dengan 2 dan 4, K sama dengan 2 dan K sama dengan 2. Hitunglah KV, 2 nilai mutlak W, 3 nilai mutlak KX, dan 4 D kali V kali W. Untuk jawabannya kita bisa lihat untuk nomor A yaitu V sama dengan 3, 4, dan 5, W sama dengan 8, 10, dan 13, serta K sama dengan 2. Untuk menjawab nomor 1 yaitu KV sama dengan 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 sama dengan 9, 16, dan 25. Untuk jawaban nomor 2 yaitu nilai mutlak V sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 ditambah 25 sama dengan akar 50. Disederhanakan lagi menjadi 25 dikali 2 sama dengan 5 akar 2. Untuk jawaban nomor 3-nya yaitu nilai mutlak V sama dengan 2 akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 2 akar 9 ditambah 16 ditambah 25 sama dengan 2 akar 50 sama dengan 2 akar 25 dikali 2 sama dengan 2 kali 5 akar 2. Dan hasil akhirnya yaitu 10 akar 2. Untuk jawaban nomor 4 yaitu D dikali V kali W sama dengan nilai mutlak V dikurang W sama dengan nilai mutlak 8, 10, 13 dikurang 3, 4, dan 5 sama dengan akar 4 kuadrat ditambah min 10 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan 16 ditambah 100 ditambah 25 sama dengan akar 141. Untuk poin B-nya yaitu V sama dengan 6 dan 7, W sama dengan 2 dan 4, dan K sama dengan 2. Untuk jawaban nomor satunya yaitu KV sama dengan 2 dikali 6 dikali 7 sama dengan 12.
dan 14. Untuk jawaban nomor 2 nya yaitu nilai mutlak W sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 16 sama dengan akar 20 sama dengan 4 kali 5 dan hasil akhirnya yaitu 2 akar 5. Selanjutnya yaitu sifat aritmatika vektor. Bila U, V, dan W vektor ruang dimensi 2 atau 3 sedangkan K dan L skalar berlaku. Poin A yaitu U tambah V sama dengan V tambah U. Poin B yaitu U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Poin C yaitu K dikali LU sama dengan KL dikali U. Poin D yaitu K tambah L dikali U sama dengan KU ditambah LU. Untuk poin E, U tambah V ditambah W sama dengan U tambah V tambah W. Poin F yaitu U tambah negatif U sama dengan 0. Poin G yaitu K dikali U tambah V sama dengan KU ditambah KV. Untuk poin H, 1U sama dengan U. Pembuktian sifat aritmatika. Untuk poin A yaitu U tambah V sama dengan V tambah U. Pembuktiannya yaitu jika vektor U sama dengan U1, U2, dan U3 dan vektor V sama dengan V1, V2, dan V3, maka U tambah V sama dengan U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3 sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, dan U3 tambah V3 sama dengan V1 tambah U1, V2 tambah U2, V3 tambah U3 sama dengan V1, V2, V3 ditambah U1, U2, dan U3. Karena U1, U2, U3, dan V1, V2, V3 anggota real, maka berlaku sifat-sifat operasi bilangan real. Maka U tambah V sama dengan V tambah U karena berlaku sifat komutatif dalam penjumlahan bilangan real. Untuk pembuktian geometrinya dapat dilihat pada gambar di bawah. Jumlah vektor V dan W adalah V tambah W yaitu diagonal jajar genjang yang terbentuk. Untuk poin B yaitu U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Pembuktian jika vektor U sama dengan U1, U2, U3 maka U tambah 0 sama dengan U1, U2, U3 tambah 0 sama dengan U1 tambah 0, U2 tambah 0, U3 tambah 0 sama dengan 0 tambah U1, 0 tambah U2, 0 tambah U1 sama dengan 0 tambah U1, U2, U3 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Karena U1, U2, U3, dan 0 adalah bilangan anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat operasi bilangan real maka U tambah 0 sama dengan 0 tambah U bersifat komutatif penjumlahan bilangan real. U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan 0 identitas penjumlahan dengan 0. Pembuktian geometri jika vektor U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan 0, 0, 0 dapat dilihat pada gambar di bawah. Untuk jawabannya kita bisa lihat untuk nomor A yaitu V sama dengan 3, 4, dan 5, W sama dengan 8, 10, dan 13, serta K sama dengan 2. Untuk menjawab nomor 1 yaitu KV sama dengan 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 sama dengan 9, 16, dan 25. Untuk jawaban nomor 2 yaitu nilai mutlak V sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 ditambah 25 sama dengan akar 50. Disederhanakan lagi menjadi 25 dikali 2 sama dengan 5 akar 2. Untuk jawaban nomor 3 nya yaitu nilai mutlak V sama dengan 2 akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 2 akar 9 ditambah 16 ditambah 25 sama dengan 2 akar 50 sama dengan 2 akar 25 dikali 2 sama dengan 2 kali 5 akar 2. Dan hasil akhirnya yaitu 10 akar 2. Untuk jawaban nomor 4 yaitu
D dikali V kali W sama dengan nilai mutlak V dikurang W sama dengan nilai mutlak 8, 10, 13 dikurang 3, 4, dan 5 sama dengan akar 4 kuadrat ditambah min 10 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan 16 ditambah 100 ditambah 25 sama dengan akar 141. Untuk poin B nya yaitu V sama dengan 6 dan 7, W sama dengan 2 dan 4, dan K sama dengan 2. Untuk jawaban nomor satunya yaitu K, V sama dengan 2 dikali 6 dikali 7 sama dengan 12 dan 14. Untuk jawaban nomor 2 nya yaitu nilai mutlak W sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 16 sama dengan akar 20 sama dengan 4 kali 5, dan hasil akhirnya yaitu 2 akar 5. Untuk poin D yaitu K tambah L dikali U sama dengan KU tambah LU. Pembuktian jika vektor U sama dengan U1, U2, dan U3 dan K serta L adalah skalar, maka K tambah L kali U sama dengan K tambah L dikali U1, U2, dan U3 sama dengan K tambah L dikali U1, K tambah L dikali U2, K tambah L dikali U3 sama dengan KU1 ditambah LU1, KU2 ditambah LU2, KU3 ditambah LU3 sama dengan KU1, KU2, KU3 ditambah LU1, LU2, LU3 sama dengan K dikali U1, U2, U3 ditambah L dikali U1, U2, U3 sama dengan KU tambah LU. Karena U1, U2, dan U3 L dan K anggota real, maka berlaku sifat-sifat operasi bilangan real. Maka K tambah L dikali U sama dengan KU tambah LU berlaku sifat distributif penjumlahan bilangan real. Pembuktian geometri dapat dilihat pada gambar di bawah. Untuk poin E yaitu U tambah V ditambah W sama dengan U ditambah V tambah W. Pembuktian jika vektor U sama dengan U1, U2, U3, V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3, maka U tambah V ditambah W sama dengan U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3 ditambah W1, W2, W3 sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3 ditambah W1, W2, W3 sama dengan U1 tambah V1 tambah W, U2 tambah V2 ditambah W2, U3 tambah V3 tambah W3 sama dengan U1 ditambah V1 tambah W1, U2 ditambah V2 tambah W2, U3 ditambah V3 tambah W3 sama dengan U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3 dan W1, W2, W3 sama dengan U tambah V tambah W. Karena U1, U2, U3, V1, V2, V3 dan W1, W2, W3 adalah anggota real, maka berlaku sifat operasi bilangan real. Maka U tambah V tambah W sama dengan U ditambah V tambah W karena berlaku sifat asosiatif dalam penjumlahan bilangan real. Untuk pembuktian geometrinya, misalkan U dan W dinyatakan oleh VQ, QR, dan RS, maka V tambah W tambah QS dan U tambah V tambah W sama dengan VPS, juga U tambah V sama dengan VR dan U tambah V tambah W sama dengan VS, maka U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Untuk poin F yaitu U tambah min U sama dengan 0. Pembuktian jika vektor U sama dengan U1, U2, U3, maka min U sama dengan min U1, min U2, min U3. U tambah min U sama dengan U1, U2, U3 ditambah min U1, min U2, dan min U3 sama dengan U1 ditambah min U1, U2 ditambah min U2,
U3 ditambah min U3 sama dengan 0, 0, dan 0. Karena U1, U2, dan U3 dan min U1, min U2, dan min U3 adalah anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat operasional bilangan real. Maka U tambah min U sama dengan 0. Pembuktian geometrinya dapat dilihat pada gambar di bawah. Untuk poin G yaitu K dikali U tambah V sama dengan KU tambah KV. Pembuktian jika vektor U sama dengan U1, U2, U3, V sama dengan V1, V2, V3, dan K adalah skalar, maka K kali U tambah V sama dengan K dikali U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3 sama dengan K dikali U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, K dikali U1 ditambah V1, K dikali U1, U2 tambah V2, K dikali U3 tambah V3 sama dengan KU1 ditambah KF1, KU2 ditambah KF2, KU3 tambah KF3 sama dengan KU1, KU2, KU3 ditambah KF1, KF2, dan KF3 sama dengan KU ditambah KV. Karena U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan K adalah anggota bilangan real, maka berlaku sifat operasional bilangan real. Maka K dikali U tambah V sama dengan KU ditambah KF berlaku sifat distributif. Pembuktian geometrinya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk poin H yaitu 1U sama dengan U, pembuktian jika vektor U sama dengan U1, U2, dan U3, maka 1U sama dengan U sama dengan 1U1, 1U2, 1U3 sama dengan U1, U2, dan U3 sama dengan U. Karena U1, U2, U3, dan 1 merupakan anggota real, maka berlaku sifat-sifat operasi bilangan real. Maka 1U sama dengan U, sifat identitas perkalian bilangan real. Untuk pembuktian geometrinya dapat dilihat pada gambar di bawah. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Dimas yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkalian titik dan proyeksi vektor. Perkalian titik. Perkalian titik disebut juga perkalian skalar atau perkalian dalam Euclidean. Perkalian titik menghasilkan skalar. Misal terdapat dua vektor posisi yaitu vektor U dan vektor Pi. Dan dimisalkan juga sudut yang diapit oleh kedua vektor tersebut adalah θ. Misalkan vektor U dan vektor Pi adalah dua vektor tak nol pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3. Dan asumsi vektor-vektor ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpitan. Mengenai sudut antara vektor U dan vektor Pi atau angle between vektor U and vektor Pi. Yang kita maksudkan adalah sudut θ ditentukan oleh vektor U dan vektor Pi di mana θ kurang dari Pi. Pi ini bukan Pi vektor Pi tapi Pi sudut yang biasanya 180 derajat. Seperti yang ada gambar di bawah ini. Lalu definisi perkalian titik. Jika vektor U dan vektor Pi adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3 dan θ adalah sudut antara vektor U dan vektor Pi, maka hasil kali titik atau dot product atau hasil kali dalam Euclidean inner product yaitu vektor U kali vektor Pi didefinisikan oleh vektor U kali vektor Pi sama dengan norm U kali norm Pi dikali cos θ jika U tidak sama dengan 0 dan Pi tidak sama dengan 0. Dan ada juga vektor U kali vektor Pi sama dengan 0 jika vektor U sama dengan 0 dan vektor Pi sama dengan 0. Lalu kita masuk ke pembuktian di mana menentukan sudut antara vektor jika vektor U dan vektor Pi tak 0. Berdasarkan definisi, vektor U kali vektor Pi sama dengan norm U kali norm Pi kali cos θ. Jika
U dan Pi adalah vektor tak nol, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Dari gambar di bawah kita dapat membuat hubungan antara definisi dan aturan kosinus sebagai berikut. Cos theta sama dengan norm U kuadrat tambah norm Pi kuadrat kurang norm Pi kurang norm U kuadrat per 2 kali norm U kali norm Pi. Lalu kita kali silang menjadi 2 kali norm U kali norm Pi kali cos theta sama dengan norm U kuadrat tambah norm Pi kuadrat kurang norm Pi kurang U kuadrat. Lalu kita pecahkan lagi ke bawah, menghasilkan 2 kali norm U kali norm Pi kali cos theta sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat tambah Pi1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat kurang Pi1 kurang U1 kuadrat dikurang Pi2 kurang U2 kuadrat. Lalu kita pecahkan kembali menjadi 2 kali norm U kali vektor kali norm Pi kali cos theta sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U1 kuadrat ditambah Pi1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat dikurang Pi1 kuadrat dikurang U1 kuadrat dikurang Pi2 kuadrat dikurang U2 kuadrat ditambah 2 kali U1 Pi1 ditambah 2 kali U2 Pi2. Sehingga menghasilkan 2 kali norm U kali norm Pi kali cos theta sama dengan 2 kali U1 kali Pi1 ditambah 2 kali U2 ditambah dikali Pi2. Sehingga kita akan mencoret si angka 2-nya, menghasilkan norm U dikali norm Pi dikali cos theta menghasilkan U1 kali Pi1 ditambah U2 kali Pi2. Lalu si norm U dan norm Pi-nya kita kembalikan lagi seperti semula, menghasilkan cos theta sama dengan vektor U kali vektor Pi per norm U kali norm Pi. Agar tidak pusing, mari kita lanjut ke contoh. Tentukan sudut di antara diagonal kubus dengan salah satu sisinya. Penyelesaiannya, misalkan K adalah suatu sisi pada sistem koordinat sebagaimana yang terlihat pada gambar. Jika kita misalkan U1 sama dengan K, 0,0, U2 sama dengan 0, K, 0, dan U3 sama dengan 0,0, K. Maka vektor D sama dengan K kali K, K, sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 ya adalah diagonal dari kubus. Sudut theta antara D dan sisi U1 memenuhi sehingga menghasilkan, masukkan rumus cos theta sama dengan U1 kali D per norm U1 dikali norm D sehingga menghasilkan K kuadrat per K kali akar 3 K kuadrat. Sehingga hasilnya 1 per akar 3. Jadi theta sama dengan cos kuadrat kali 1 per akar 3 menghasilkan 54,74 derajat. Lalu di sini ada teorema 3.1. Jika U dan Pi adalah vektor pada ruangan berdimensi 2 dan atau berdimensi 3, maka A Pi kali Pi sama dengan norm Pi kuadrat, yaitu norm Pi sama dengan Pi kali Pi pangkat setengah. Dan B, jika vektor U dan vektor Pi adalah vektor-vektor tak nol dan theta adalah sudut diantaranya, maka sudut lancip adalah theta adalah lancip jika dan hanya jika U kali Pi lebih dari 0. Theta adalah tumpul jika dan hanya jika U kali Pi kurang dari 0. Dan theta adalah Pi per 2 jika dan hanya jika U kali Pi sama dengan 0. Sekarang masuk ke pembuktian. A. Karena sudut theta antara vektor Pi dan vektor Pi adalah 0, maka vektor Pi dikali vektor Pi sama dengan norm Pi kali cos theta sama dengan
norm pi kuadrat kali cos theta sama dengan norm pi kuadrat. Lalu B, karena theta memenuhi, yaitu theta di antara kurang dari 0 dan pi kurang dari theta, maka theta adalah lancip jika dan hanya jika cos theta kurang dari 0. Theta adalah tumpul jika dan hanya jika cos theta kurang dari 0. Dan theta adalah pi per 2 jika dan hanya jika cos theta sama dengan 0. Jika cos theta memiliki tanda yang sama dengan vektor U kali vektor pi, karena vektor U kali vektor pi sama dengan vektor norm U kali norm pi kali cos theta, sehingga norm pi lebih dari 0 dan norm pi lebih dari 0. Jadi hasil tersebut diperoleh. Lalu ada vektor-vektor ortogonal. Vektor yang saling tegak lurus disebut dengan vektor ortogonal sesuai teorema 3.1b. Dua vektor tak nol adalah vektor ortogonal jika dan hanya jika hasil kali titik adalah 0. Jika kita setuju menganggap vektor U dan vektor Pi saling tegak lurus ketika salah satu atau keduanya adalah 0, maka kita tidak dapat menyatakan tanpa pengecualian bahwa dua vektor U dan vektor Pi ortogonal atau tegak lurus jika dan hanya jika vektor U kali vektor Pi sama dengan 0. Untuk menyatakan bahwa vektor U dan vektor Pi adalah vektor ortogonal, kita harus menulis U di antara Pi. Contoh, tunjukkan bahwa pada ruang berdimensi 2, vektor tak 0 n sama dengan A, B adalah tegak lurus terhadap garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Penyelesaiannya, misalkan P yaitu X1, Y2 dan P Y1, Y2 adalah titik yang berbeda pada garis tersebut, sehingga A kali X1 ditambah A ditambah B kali Y2 ditambah C sama dengan 0. Karena vektor P1 dan vektor P2 sama dengan X2 kurang X1 dan Y2 kurang Y1 terletak pada garis, kita hanya perlu menunjukkan bahwa vektor N dan vektor P1, P2 saling tegak lurus. Tetapi dengan menggunakan persamaan di atas, kita memperoleh A kali X2 kurang X1 ditambah B kali Y2 kurang Y1 tambah C sama dengan 0, yang dapat dinyatakan dalam bentuk A, B kali X2 kurang X1, Y2 kurang Y1 sama dengan 0, sehingga menghasilkan vektor N kali vektor P1, P2 sama dengan 0. Jadi N dan vektor P1 dan P2 saling tegak lurus. Lalu selanjutnya ada teorema 3.2, sifat-sifat hasil kali titik. Jika vektor U, vektor Pi, dan vektor W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3 dan K adalah skalar, maka A, U kali Pi sama dengan Pi kali U, dan B, U kali Pi tambah W sama dengan U kali Pi ditambah U kali W. C, skalar K kali vektor U kali vektor Pi sama dengan skalar K kali vektor U kali vektor Pi, atau sama dengan vektor U kali skalar A kali skalar Pi. Lalu D, vektor Pi kali vektor Pi lebih dari 0 jika Pi kurang tidak sama dengan 0 dan Pi kali Pi sama dengan 0 jika Pi sama dengan 0. Bukti, misalkan U sama dengan U1, U2, U3 dan Pi1, Pi2, Pi3, maka U kali Pi sama dengan U1 kali Pi1 ditambah U2 kali Pi2 ditambah U3 kali Pi3. Karena U1, U2, U3, Pi1, Pi2, dan Pi3 yaitu bilangan real, maka berlaku U1 kali Pi1 sama dengan Pi1 kali U2, U2 kali Pi2,
sama dengan Pi2 kali U2 dan U3 kali Pi3 sama dengan Pi3 kali U3 atau sering disebut sifat komutatif perkalian bilangan. Sehingga U1 vektor U1 kali vektor Pi, vektor U kali vektor Pi sama dengan Pi1 kali U1 ditambah Pi2 kali U2 ditambah Pi3 kali U3. Sehingga vektor U dikali vektor Pi sama dengan vektor Pi dikali vektor U. Lalu B, misalkan U sama dengan U1, U2, U3 dan Pi sama dengan Pi1, Pi2, Pi3 dan W sama dengan W1, W2, W3. Maka U dikali buka kurung Pi ditambah W tutup kurung. Sehingga menghasilkan U1 dikali U1, U2, U3 dikali buka kurung Pi1, Pi2, Pi3 ditambah W1, W2, W3 tutup kurung. Sehingga yang sebelah kanan harus kita pecahkan. U kali W tambah U kali Pi tambah W sama dengan U1, U2, U3 kali Pi1 tambah W1, Pi2 tambah W2, Pi3 tambah W3. U kali Pi tambah W menghasilkan U kali Pi tambah U1 kali Pi1 tambah W1, U2 kali Pi2 tambah W2, dan U3 kali Pi3 tambah W3. Karena U1, U2, U3, Pi1, Pi2, Pi3, W1, W2, W3 yaitu bilangan real, maka berlaku U1 kali Pi1 tambah W1 sama dengan U1 kali Pi ditambah U1 kali W. U2 kali Pi2 ditambah W2 sama dengan U2 kali Pi2 ditambah U2 kali W2. U3 kali P3 tambah W3 sama dengan U3 kali P3 ditambah U3 kali W3. Sehingga menghasilkan sifat distributif perkalian. Sehingga U kali Pi tambah W sama dengan U1 Pi1 tambah U1 W1, U2 kali Pi2 tambah W2, W2 kali U2 kali W2 U3 kali Pi3 ditambah U3 kali W3. U kali Pi tambah W menghasilkan U kali Pi U1 kali Pi1, U2 kali Pi2, U3 kali Pi3, ditambah W1 kali W2, U2 kali W2, U3 kali W3. Sehingga menghasilkan penjumlahan vektor. Sehingga nantinya akan terbukti yaitu U dikali Pi tambah W sama dengan U kali Pi ditambah U kali W. Lalu kita masuk ke pembuktian yang ketiga yaitu C. Misalkan vektor U sama dengan U1, U2, U3 dan vektor Pi sama dengan Pi1, Pi2, Pi3, maka K kali vektor U kali vektor Pi sama dengan skalar K kali U1 Pi1 ditambah skalar ditambah U2 kali Pi2 ditambah U3 kali Pi3. Karena skalar K U1, U2, U3, Pi1, Pi2 dan Pi3 adalah bilangan real, maka berlaku K kali U1 Pi1 ditambah U2 Pi2 ditambah U3 Pi3 sama dengan K kali U1 Pi1 ditambah K kali U2 Pi2 ditambah K kali U3 Pi3 menghasilkan sifat distributif perkalian bilangan. K kali U1 Pi1 ditambah K kali U2 Pi2 ditambah K kali U3 Pi3 sama dengan K kali U1 dikali Pi ditambah K kali U2 dikali Pi ditambah K kali U3 dikali Pi menghasilkan sifat asosiatif perkalian. Sehingga K buka kurung vektor U kali vektor Pi sama dengan skalar K kali
U1 kali Pi ditambah skalar K kali U2 kali Pi 2 ditambah skalar K kali U3 tambah kali Pi3. Sehingga K kali vektor U kali vektor Pi sama dengan skalar K kali vektor skalar K kali U1 skalar K kali U2 skalar K kali U3 kali Pi1 Pi2 Pi3 menghasilkan perkalian vektor. Lalu skalar K kali vektor U kali vektor Pi yaitu skalar K kali U1 U2 U3 kali Pi1 Pi2 Pi3 menghasilkan sifat distributif perkalian. Skalar K kali U kali Pi sama dengan skalar K kali U kali Pi. Sehingga terbukti. Demikian juga misalkan vektor U sama dengan U1 U2 U3 dan vektor Pi sama dengan Pi1 Pi2 Pi3. Maka skalar K kali vektor U kali vektor Pi sama dengan skalar K kali U1 U Pi1 ditambah U2 Pi2 ditambah U3 Pi3. Karena skalar K U1 U2 U3 Pi1 Pi2 dan Pi3 merupakan bilangan real, maka berlaku sifat distributif yaitu K skalar K kali U1 Pi1 ditambah skalar K ditambah U2 Pi2 ditambah U3 Pi3 sama dengan skalar K kali U1 Pi1 ditambah skalar K kali U2 Pi2 ditambah skalar K kali U3 Pi3. Lalu skalar K kali U1 Pi1 ditambah skalar K kali U2 Pi2 ditambah skalar K kali U3 Pi3 sama dengan skalar K kali U1 dikali Pi ditambah skalar K kali U2 dikali Pi ditambah skalar K kali U3 dikali Pi. Sehingga bersifat asosiatif perkalian bilangan. Lalu skalar K kali U1 Pi1 ditambah skalar K kali U2 Pi2 ditambah skalar K kali U3 Pi3 sama dengan skalar K kali U1 kali Pi1 ditambah skalar K kali U2 dikali Pi2 ditambah skalar K kali U3 Pi3. Sehingga skalar K kali vektor U kali vektor Pi sama dengan U1 kali skalar K kali Pi1 ditambah U2 dikali skalar K kali Pi2 ditambah U3 kali skalar K kali Pi3. Skalar K kali vektor U kali vektor Pi sama dengan skalar K kali U1 skalar K kali U2 dikali skalar K kali U3 kali skalar K Pi1, skalar K Pi2, skalar K Pi3 atau sering disebut perkalian vektor. Skalar K kali vektor U kali vektor Pi sama dengan U1 U2 U3 ditambah skalar K kali Pi1 Pi2 Pi3 sehingga bersifat distributif perkalian sehingga menghasilkan skalar K kali vektor U kali vektor Pi sama dengan vektor U kali skalar K kali vektor Pi. Lalu D, misalkan vektor Pi sama dengan Pi1 Pi2 Pi3, maka untuk Pi kali vektor Pi lebih dari 0 jika Pi tidak sama dengan 0. Vektor Pi kali vektor Pi sama dengan Pi1 Pi2 Pi3 kali Pi1 Pi2 Pi3. Vektor Pi kali vektor Pi sama dengan Pi1 kali Pi1 ditambah Pi2 kali Pi2 tambah Pi3 kali Pi3. Vektor Pi kali vektor Pi sama dengan Pi1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat ditambah Pi3 kuadrat. Karena Pi1, Pi2 dan Pi3 merupakan bilangan real, maka meskipun salah satu atau dua atau semua nilai Pi1, Pi2 dan Pi3 bernilai negatif, hasil dari Pi1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat ditambah Pi3 kuadrat akan memberikan hasil yang positif. Sehingga Pi1 kali Pi2 lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0. Vektor Pi1 kali vektor Pi kali vektor Pi sama dengan Pi1, Pi2, Pi3 dikali Pi1, Pi2, Pi3. Vektor Pi kali vektor Pi sama dengan
Pi1 kali Pi1 ditambah Pi2 kali Pi2 ditambah Pi3 kali Pi3 sama dengan vektor Pi kali vektor Pi sama dengan Pi1 kuadrat tambah Pi2 kuadrat ditambah Pi3 kuadrat. Sehingga menghasilkan vektor Pi kali vektor Pi sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0. Vektor Pi kali vektor Pi sama dengan 0. Lalu selanjutnya menentukan sudut antara vektor jika vektor U sama dengan 0 dan vektor Pi sama dengan 0. Misalkan vektor U sama dengan U1, U2, dan U3. Dan vektor Pi sama dengan Pi1, Pi2, Pi3 adalah dua buah vektor tak 0. Jika θ adalah sudut antara vektor U dan vektor Pi, maka hukum kosinus menghasilkan norm vektor PQ sama dengan norm U kuadrat ditambah norm Pi kuadrat dikurang 2 kali norm Pi kurang U kuadrat kali cos θ. Karena vektor P, Q sama dengan Pi kurang U dapat ditulis sebagai berikut. Norm U kali norm Pi kali cos θ sama dengan setengah kali norm U kuadrat ditambah norm Pi kuadrat dikurang norm Pi kurang U kuadrat, atau vektor I kali vektor U sama dengan setengah kali norm U kuadrat ditambah norm Pi kuadrat dikurang norm Pi kurang U kuadrat. Jika dijabarkan menghasilkan vektor U kali vektor Pi kuadrat sama dengan setengah kali U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah Pi1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat ditambah Pi3 kuadrat dikurang Pi1 kurang U1 kuadrat ditambah Pi2 kurang U2 kuadrat ditambah Pi3 kurang U3 kuadrat. U1 kali Pi1 sama dengan vektor U kali vektor Pi sama dengan setengah kali U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah Pi1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat ditambah Pi3 kuadrat dikurang Pi1 kuadrat kurang 2U1 Pi1 ditambah U1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat dikurang 2U2 Pi2 ditambah U2 kuadrat ditambah Pi3 kuadrat dikurang 2U3 Pi3 ditambah U3 kuadrat. Vektor U kali vektor Pi sama dengan setengah kali U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah Pi1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat ditambah Pi3 kuadrat dikurang Pi1 kuadrat kurang U2 kali U1 kali Pi1 ditambah U1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat dikurang U2 Pi2 ditambah U2 kuadrat ditambah Pi3 kuadrat ditambah U2 kali U3 Pi3 ditambah U3 kuadrat. Vektor U kali vektor Pi sama dengan setengah kali U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah Pi1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat ditambah Pi3 kuadrat dikurang Pi1 kuadrat dikurang 2 kali U1 kali Pi1 ditambah 2 kali U1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat dikurang 2U2 Pi2 ditambah U2 kuadrat ditambah Pi3 kuadrat dikurang 2U3 Pi3 ditambah U3 kuadrat. Vektor U kali vektor Pi sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah Pi1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat ditambah Pi3 kuadrat dikurang Pi1 kuadrat ditambah 2 kali U1 Pi1 dikurang U1 kuadrat dikurang Pi2 kuadrat ditambah 2U2 Pi2 kurang U2 kuadrat dikurang Pi3 kuadrat ditambah 2U3 Pi3 dikurang U3 kuadrat. Sehingga menghasilkan vektor U kali vektor Pi sama dengan setengah kali 2U1 Pi1 ditambah setengah 2U2 Pi2 ditambah 2U3 Pi3. Vektor U kali vektor Pi sama dengan U1 Pi1 ditambah U2 Pi2 ditambah U3 Pi3.
Untuk pembuktian, jika vektor U sama dengan 0 atau vektor Pi sama dengan 0, maka komponen-komponen vektor U dan vektor Pi adalah U, yaitu U1, U2, U3, dan Pi sama dengan Pi1, Pi2, Pi3. U kali vektor Pi sama dengan 0, atau disebut definisi vektor. Misalkan vektor U sama dengan 0 dan vektor Pi adalah vektor tak 0, maka menghasilkan akan seperti gambar di berikut. Karena komponen U sama dengan U1, U2, U3 yaitu bernilai 0 dan komponen Pi yaitu Pi1, Pi2, Pi3 disubstitusikan rumusnya sehingga U1 kali Pi1 sama dengan vektor U kali vektor Pi sama dengan U1 kali Pi1 ditambah U2 kali Pi2 ditambah U3 kali Pi3. Vektor U kali vektor Pi sama dengan 0 kali Pi1 ditambah 0 kali Pi2 ditambah 0 kali Pi3, sehingga menghasilkan vektor U kali vektor Pi sama dengan 0 tambah 0 tambah 0, sehingga menghasilkan definisi vektor, yaitu vektor U kali vektor Pi sama dengan 0. Lalu misalkan U adalah vektor tak 0 dan Pi sama dengan 0, maka akan dilihat seperti gambar berikut. Untuk yang ini sama seperti yang Pi, namun yang ini yang disubstitusikannya yaitu yang U, yaitu vektor U kali vektor Pi sama dengan U1 Pi1 ditambah U2 Pi2 ditambah U3 Pi3. Vektor U kali vektor Pi sama dengan U1 kali 0 tambah U2 kali 0 ditambah U3 kali 0, sehingga menghasilkan vektor U kali vektor Pi sama dengan 0 tambah 0 tambah 0. Vektor U kali vektor Pi sama dengan 0, yaitu di definisi vektor. Lalu ada proyeksi ortogonal. Jika kita menguraikan vektor U ke dalam jumlah dua suku, yang satu sejajar dengan vektor A tak 0, sedangkan yang tegak lurus terhadap vektor A, jika U dan A ditempatkan sedemikian rupa, maka titik awalnya akan menepati titik Q. Kita dapat menguraikan vektor U sebagai berikut. Turunkanlah garis tegak lurus dari atas U ke garis yang melalui A dan bentuklah vektor W1 dari Q ke alas garis yang tegak lurus tersebut, sehingga bentuk selanjutnya adalah seperti gambar di bawah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar, vektor W1 sejajar dengan A dan vektor W2 tegak lurus dengan A. Dan vektor W1 ditambah vektor W2 sama dengan vektor W1 ditambah vektor U dikurang W1 atau sama dengan U atau sama dengan vektor U. Vektor W1 disebut proyeksi ortogonal U pada A atau komponen vektor U sepanjang A yang disebut proy A kali U. Vektor W2 disebut komponen vektor U yang ortogonal terhadap A karena W2 sama dengan U kurang vektor U kurang vektor W1 dan W1 sama dengan proy A kali U, sehingga vektor W2 sama dengan proy A kali U. Teorema 4, jika vektor U dan vektor A adalah vektor-vektor ya ruang 2 atau ruang 3, dan jika vektor A sama dengan 0, maka proy A kali U sama dengan vektor U kali vektor A per norm A kuadrat kali vektor A, atau komponen vektor U sepanjang A. U kurang proy AU sama dengan U kurang U kali A per norm A kuadrat. Maka komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Pembuktian, misalkan W1 sama dengan proy A kali U dan W2 sama dengan U. Karena vektor W1 sejajar dengan A, maka vektor W1 sama dengan K kali A, sehingga vektor U sama dengan W1 ditambah W2 sama dengan skalar K kali A ditambah W2. Berdasarkan teorema 2, maka vektor U kali vektor A sama dengan skalar K kali A ditambah
vektor W2 sama dengan vektor A. Skalar K kali norm A ditambah vektor W2 ditambah vektor A. Skalar K kali norm A kuadrat. K sama dengan vektor U dikali vektor A per norm A kuadrat. Skalar K kali vektor A sama dengan vektor U dikali vektor A per norm A kuadrat dikali vektor A. Vektor W1 sama dengan vektor U dikali vektor A per norm A kuadrat dikali norm A. Proy A kali U sama dengan norm U. Vektor U dikali vektor A per norm A kuadrat dikali vektor A. Karena W2 kuadrat sama dengan U, vektor U dikurang proy A kali U dan proy A kali U sama dengan vektor U dikali vektor A per norm A kuadrat dikali A, maka W2 sama dengan vektor W2 sama dengan vektor U dikurang proy kali vektor U. Vektor U sama kurang proy A kali vektor U sama dengan vektor U dikurang vektor U kurang kali vektor A per norm A kuadrat kali A. Contoh misalkan U yaitu 2, min 1, 3 dan vektor A sama dengan A, min 1, 2. Carilah komponen vektor U sepanjang vektor A komponen vektor U yang ortogonal ke vektor A. Penyelesaian untuk mencari panjang komponen vektor U sepanjang vektor A dapat kita peroleh dengan cara berikut. Norm proy A kali U sama dengan norm vektor U dikali vektor A per norm A kuadrat dikali vektor A. Norm proy A kali U sama dengan vektor U dikali vektor A per norm A kuadrat dikali norm A. Karena vektor U kali vektor A per norm A kuadrat adalah sebuah skalar. Norm proy A kali U, vektor U sama dengan nilai mutlak U dikali nilai mutlak vektor U dikali vektor A per norm A kuadrat dikali norm A. Jika theta sudut di antara vektor U dan vektor A, maka vektor U kali vektor A sama dengan norm U kali norm A kali cos theta. Norm proy A kali U sama dengan norm U dikali norm A dikali cos theta per norm A. Proy A kali U sama dengan norm U dikali norm cos theta. Contoh, carilah rumus untuk jarak D di antara titik P0 yaitu X0 Y0 dan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Penyelesaian, misalkan Q sama dengan X1 Y1 adalah sembarang titik pada garis tersebut dan letakkan vektor N A, B sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpitan dengan Q. Berdasarkan contoh, vektor N tegak lurus terhadap garis tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, jarak D sebanding dengan panjang dari proyeksi ortogonal vektor Q kali vektor P0 pada N sehingga demikian. D sama dengan norm proy A kali vektor Q kali P0 sama dengan nilai mutlak vektor Q P0, norm vektor N per norm N sama dengan A kali X0 kurang X1 ditambah B kali Y0 kurang Y1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena titik Q X1 Y1 terletak pada garis tersebut, maka koordinat akan memenuhi persamaan garis sehingga AX1 BY1 ditambah C sama dengan 0. C sama dengan min AX1 kurang BY1. Sehingga D sama dengan nilai mutlak A kali X0 kurang X1 ditambah B kali Y0 kurang Y1. Sehingga nilai mutlak A dikali X0 dikurang A X1 kali X1 ditambah B kali Y0 kurang B kali Y1 per akar A1 kuadrat ditambah B kuadrat.
sama dengan nilai mutlak A kali X0 ditambah B kali Y0 dikurang AX1 dikurang BY1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga menghasilkan nilai mutlak A kali X0 ditambah B kali Y0 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh 3, 3.3, tentukan jarak D dari titik 1, min 2 ke garis 3x plus 4y min 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, D sama dengan nilai mutlak A kali X0 ditambah B Y0 ditambah C per A kuadrat plus B kuadrat. Langsung masukkan saja 3 kali 1 ditambah 4 kali min 2 kurang 6 per 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sehingga menghasilkan nilai mutlak min 11 per 5, sehingga menghasilkan 11 per 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Randi. Perkalian silang vektor. Definisi, jika U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor di ruang 3, maka hasil kali silang UXV adalah vektor yang didefinisikan oleh UXV sama dengan U2V3 kurang U3V2, U3V1 kurang U1V3, U1V2 kurang U2V1. Atau dalam notasi determinan, UXV sama dengan U2, U3, U2V3. U1 U3 kurang U1 U3 V1 V3 V1 U1 U2 V1 V2. Walaupun hasil kali titik dari dua vektor adalah skalar, namun hasil kali silang dari dua vektor adalah vektor lainnya. Teorema berikut memberikan hubungan antara hasil kali titik dan hasil kali silang serta memperhatikan bahwa U XV ortogonal baik untuk U maupun V. Jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka teorema 5A seperti gambar di bawah ini. Bukti misalkan U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3. A, U kali U kali V sama dengan U1, U2, U3 kali U2, V3 kurang U3, V2. Kemudian V3, V1, U3, V1 kurang U1, V3, U1, V2 kurang U2, V1. Sama dengan U1, U2, U3 kurang U3, V2 tambah U2 dalam kurung U3 V1 kurang U1 V3 tambah U3 U1 V2 kurang U2 V1 sama dengan 0. B, V U kali V sama dengan V1 V2 V3 kali U2 V3 kurang U3 V2 U3 V1 kurang U1 V3 U1 V2 kurang U2 V1 sama dengan V1 dalam kurung U2 V3 kurang U3 V2 tambah V2 dalam kurung U3 V1 kurang U1 V3 tambah V3 dalam kurung U1 V2 kurang U2 V1 sama dengan 0. C, karena UXV kuadrat sama dengan U2 V3 kurang U3 V2 kuadrat tambah U3 V1 kurang U1 V3 kuadrat tambah U1 V2 kurang U2 V1 kuadrat, dan U kuadrat V kuadrat U kali V kuadrat sama dengan U1 kuadrat tambah U2 kuadrat dan tambah U3 kuadrat dalam kurung V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat kurang dalam kurung U1 V1 dan U2 V2 dan U3 V3 kuadrat. Sifat hitung dari hasil kali silang didaftarkan pada teorema berikut. Teorema 6, jika U, V, dan W adalah sebarang vektor di ruang 3 dan K adalah sembarang seperti pada gambar berikut. Pembuktian teorema A, misalkan U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3, maka U2, V3 kurang U3, V2, U3, V1 kurang U1, V3, U1, V2 kurang U2, V1. Karena U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 bagian dari R, maka berlaku min U2, V3 kurang U3, V2 sama dengan V3, U2 kurang V2, U3. Sifat komutatif perkalian bilangan sama dengan V2 U3 tambah V3 U2. Sifat komutatif penjumlahan bilangan. Kemudian min U3 V1 kurang U1 V3 sama dengan V1 U3 kurang V3 U1. Sifat komutatif perkalian bilangan. Kemudian sama dengan min V3 U1 tambah V1 U3. Sifat komutatif penjumlahan bilangan. Min 1
min U1 V2 kurang U2 V1 sama dengan V2 U1 kurang V1 U2. Sifat komutatif perkalian bilangan sama dengan min V1 U2 tambah V2 U1. Sifat komutatif penjumlahan bilangan sehingga UXV sama dengan min VXU. BUX V tambah W sama dengan UX V1 tambah W1 V2 tambah W2 V3 tambah W3 V4 tambah W4 sama dengan U2 V3 kurang U3 V2 U3 V1 kurang U1 V3 U1 V2 kurang U2 V1 tambah U2 W3 kurang U3 W2 U3 W1 kurang U1 W3 U1 W2 kurang U2 W1 sama dengan U tambah V tambah U tambah W. C. Misalkan U sama dengan U1 U2 U3, V sama dengan V1 V2 V3 dan W sama dengan W1 W2 W3, maka U tambah W X kali W sama dengan U tambah W tambah V tambah W sama dengan U1 U2 U3 tambah V1 V2 V3 X W1 W2 W3 sama dengan U1 U2 U3 tambah V1 V2 V3 kali W1 W2 W3 sama dengan U2 tambah V2 W3 V3 kurang U3 tambah V3 W2 U2 tambah V3 W1 kurang U1 tambah V1 W3 U1 tambah V1 W2 kurang U2 tambah V2 W1 karena U1 U2 U3 V1 23 dan W1 23 bagian dari R, maka berlaku min U2 tambah V2 W3 kurang U3 tambah V3 W2 sama dengan U2 W3 tambah V2 W3 kurang U3 W2 tambah V3 W2. Sifat distributif operasi bilangan sama dengan U2 W3 tambah V2 W3 kurang U3 W2 kurang V3 W2. Sifat distributif operasi bilangan U2 W3 kurang U3 W2 tambah V2 W3 kurang V3 W2. Min U3 tambah V3 W1 kurang U1 tambah V1 W3 sama dengan U3 W1 tambah V3 W1 kurang U1 W3 tambah V1 W3. Sifat distributif operasi bilangan, dan yang bawahnya itu masuk ke sifat distributif operasi bilangan. Kemudian yang bawahnya lagi penjelasannya bisa dilihat di gambar, itu masuk ke sifat distributif operasi bilangan. Kemudian yang bawahnya masuk ke sifat distributif operasi bilangan. Jadi sehingga U tambah V kali W sama dengan U2 W3 kurang U3 W2 tambah V2 W3 kurang V3 W2 U3 W1 kurang U1 W3 tambah V3 W1 kurang V1 W3 U1 W2 kurang U2 W1 tambah V1 W2 kurang V2 W1 sehingga hasilnya U tambah V kali W sama dengan U tambah W tambah V tambah W. D. KU kali V sama dengan KU kali V sama dengan UX KV. KU kali V sama dengan K kali U2 V3 kurang U3 V2 U3 V1 kurang U1 V3 U1 V2 kurang U2 V1 sama dengan K U2 V3 kurang U3 V2 K U3 V1 kurang U1 V3 K U1 V2 kurang U2 V1 KU kali V sama dengan K kali U1 U2 U3 kali V sama dengan KU1 KU2 KU3 kali V sama dengan KU2 V3 kurang U3 V2 KU3 V1 kurang U1 V3 KU1 V2 kurang U2 V1. Kemudian UX U kali KV U kali KU1 KU2 KU3 sama dengan U2 KV3 kurang U3 KV2 U3 KV1 kurang U1 KV3 U1 KV2 kurang U2 KV3 sama dengan KU2 V3 kurang U3 V2 KU3 V1 kurang U1 V3 KU1 V2 kurang U2 V1. Misalkan U sama dengan U1 U2 U3 dan komponen vektor 0 0,0,0 maka UX 0 sama dengan 0 kali U U1 U2 U3 kali 0 0 0 sama dengan 0 0 0 kali U1 U2 U3 U2 0 kurang U3 0 U3 0 kurang U1 0 U1 0 kurang U2 0 sama dengan 0 U2 kurang 0 U3 0 U3 kurang 0 U1 0 U1 kurang 0 U2 karena U1 U2 dan U3 bagian R maka berlaku U1 0 sama dengan 0 dan seterusnya, maka
U2 0 kurang U3 0, U3 0 kurang U1 0, U1 0 kurang U2 0. Sama dengan 0 U2 kurang 0 U3, 0 U3 kurang 0 U1, 0 U1 kurang 0 U2 sama dengan 0. F U kali U sama dengan U2 W3 kurang U3 W2, U3 W1 kurang U1 W3, U1 W2 kurang U2 W1 sama dengan 0. Contoh, tinjaulah vektor I sama dengan 1, 0, 0, J sama dengan 0, 1, 0, K sama dengan 0, 0, 1. Masing-masing vektor ini mempunyai panjang 1 dan terletak sepanjang sumbu. Koordinat vektor tersebut dinamakan vektor satuan baku atau standar unit vectors di ruang 3. C vektor V sama dengan V1, V2, V3. Di ruang 3 dapat diungkapkan dengan I, J, dan K. Karenanya kita dapat menuliskan V sama dengan V1, V2, V3 sama dengan V1, 1, 0, 0 tambah V2, 0, 1, 0 tambah V3 001 sama dengan V1I tambah V2Z tambah V3K. Kemudian ada contohnya, bisa dilihat di gambar. Jika U dan V adalah vektor tak nol di ruang 3, maka norma U kali V mempunyai tafsiran geometrik yang berguna. Identitas Lagrange yang diberikan dalam teorema 5 menyatakan sudut antara U dan V, maka U kali V sama dengan U V cos 0, sehingga dapat kita tuliskan kembali sebagai U kali V kuadrat sama dengan U kuadrat V kuadrat kurang U kuadrat V kuadrat cos 2 0 sama dengan U kuadrat V kuadrat kurang 1 cos kuadrat 0 sama dengan U kuadrat V kuadrat sin kuadrat 0. Jadi U kali V sama dengan U V sin 0. V sin 0 adalah tinggi jajaran genjang yang ditentukan oleh U dan V. Jadi luas A dari jajaran genjang ini adalah A sama dengan alas kali tinggi sama dengan U kali V sin 0 sama dengan U kali V. Bisa dilihat di gambar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan penerapan vektor oleh Anna Amalia. Untuk materi selanjutnya yaitu penerapan vektor. Vektor sangat banyak digunakan, khususnya pada ilmu sains. Penerapan atau pengaplikasian vektor pada bidang komputer juga mendapatkan manfaatnya, khususnya untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian vektor dalam bidang komputer banyak digunakan dalam program aplikasi, khususnya pada program aplikasi desain grafis. Program aplikasi desain grafis adalah program yang berfungsi untuk membuat karya seni, baik vektor ataupun bitmap. Program ini digunakan untuk membuat desain visual baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Berikut adalah program yang umum digunakan. Yang pertama yaitu program desain vektor dan bitmap. Program aplikasi desain visual vektor pada bidang desain visual, contohnya Corel Draw, Adobe Illustration, dan Landscape. Contoh hasilnya yaitu Photo Paint dan GIMP. Perbedaan antara citra, vektor, dan bitmap adalah pada bagaimana suatu gambar atau citraan dibentuk. Pada citra vektor, gambar dibentuk dengan kombinasi rumus matematika, sedangkan pada citra bitmap, gambar dibentuk dengan penyusun titik warna yang disebut piksel. Contoh lain pada desain vektor adalah aplikasi AutoCAD. Aplikasi yang sering digunakan untuk anak-anak arsitektur. Mereka gunakan untuk mendesain sebuah rumah, gedung, ruangan, dan lain-lain. Dengan menggunakan vektor tersebut, jika dapat melihat sebuah desain terbentuk baik dalam tampak depan, belakang, atas, dan bawah. Juga kita dapat mendesain langsung tata letak suatu ruangan agar mempermudah
suatu ruangan agar terlihat lebih menarik dan masih banyak kegunaan lainnya. Yang kedua yaitu program desktop publishing. Kategori desktop publishing dihuni oleh program aplikasi yang digunakan untuk keperluan penerbitan, pembuatan media iklan informasi, serta pembuatan media cetak. Contoh program desktop publishing adalah Adobe PageMaker dan Adobe PageMaker. Keduanya adalah program yang dikhususkan untuk membuat layout pada media cetak. Selain itu, CorelDRAW juga dapat digolongkan kategori desktop publishing karena dapat digunakan sebagai vektor layout suatu dokumen. Selain dalam bidang komputer, pengaplikasian vektor juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika penerjun menjatuhkan diri dari kapal, tempat ia jatuh tidak akan tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Yang kedua yaitu saat perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Yang ketiga yaitu dalam suatu kejadian seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Yang keempat yaitu pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tetapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Yang kelima yaitu vektor. Metode vektor juga diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layang-layang. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layang-layang lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Yang keenam yaitu pada saat seorang anak sedang bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Yang ketujuh yaitu seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga seorang pilot yang mengemudi tidak salah arah atau berpindah di tempat yang tidak diinginkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.